Baik, pertama-tama kita membuat nama lab baru dulu. Namanya kita isi peer-to-peer, terus autornya kita ubah jadi 2. Kemudian kita tambahkan. Oke, sudah masuk. Selanjutnya ini kita hapus saja. Terus kita masuk ke background, kita ubah jadi mode gelap. Oke. Di sini kita klik kanan, terus pilih Node, terus Windows. Kemudian bagian number of nodes to add kita ubah jadi 2. Terus yang name kita ubah jadi PC. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita hubungkan dari PC1 ke PC2. Setelah itu kita nyalakan komputernya. Setelah itu kita klik 2 kali di PC1 untuk masuk ke terminal. Begitu pula dengan PC2. Oke. Terus kita klik kanan. Terus teks. Di sini kita ketik 192.168.1.1. Bawahnya kita ketik 255.255.255.0 untuk PC1. Terus kita duplikat untuk PC2. Di sini kita ubah 1.1 menjadi 1.2. Kemudian di PC1 kita masuk ke Windows di terminal, terus control panel. Di sini view network status and test. Kemudian change adapter settings. Terus ini kita klik. Terus ke properties. Di sini kita pilih Internet Protocol version 4. Terus bagian IP address kita isi 192.168.1.1. Kemudian bawahnya kita itu terisi otomatis, terus klik OK. Oke. Terus ini kita close. Kemudian kita ke PC2. Di PC2 kita masuk ke Windows, control panel. Terus di sini view network status and test. Seperti pada PC1. Kemudian kita ke properties. Internet Protocol version 4. Terus yang di sini ID addressnya kita ketik 192.168.1.2. Bawahnya juga otomatis terisi sendiri. Terus kita klik OK. OK. Terus close. Kemudian di sini kita cari command prompt. Terus kita klik. Nah, oke, di sini kita ketik ping 192.168.1.2. Terus enter. Oke, terus kita ke PC2. Kita ke network and internet. Terus ke system and security. Windows firewall. Terus turn Windows firewall on or off. Di sini kita matikan semua. Terus kita klik OK. Terus kita kembali lagi ke PC1. Di sini kita ketik ping 192.168.1.2. Terus enter. Oke.
Terus kita ke PC2. Di sini kita ke command promptnya juga, terus kita ketik ping 192.168.1.1, terus kita enter. Oke, terus di sini kita ketik lagi ping 192.168.1.1, terus enter. Nah, selanjutnya kita ke PC1. Di PC1 kita ke network connection, terus kita ketik control panel, terus system and security, Windows firewall. Terus di sini kita klik yang turn Windows firewall on or off. Di sini kita matikan semua. Terus kita klik OK. Kita kembali ke PC2. Nah, di sini kita ketik ping 192.168.1.1 garis datar T, terus enter. Nah, karena di sini tidak ingin berhenti, jadi kita Ctrl C saja untuk menghentikannya. Terus kita ke File Explorer. Di sini kita klik yang disk PC, terus local disk. Terus di sini kita klik yang users. Terus kita klik yang potato. Kemudian di sini kita buat folder baru, namanya kita isi dengan praktek. Nah, oke, sudah. Terus kita klik kanan, terus properties. Nah, di sini kita klik yang sharing, terus share. Nah, di sini yang bagian opsinya kita pilih yang everyone. Terus kita tambahkan. Oke. Terus bagian yang permission level, yang read kita ubah jadi read or write. Terus kita klik share. Dan terus yang ini kita close saja. Terus kita ke PC2. Kita ke Windows firewall-nya. Terus kita ke yang bagian quick access-nya, kita ketik backslash 2 kali. Terus 192.168.1.1. Ini tidak bisa diakses, jadi kita klik OK saja. Terus kita kembali ke PC1. Nah, di sini kita ke Windows-nya, terus kita ke control panel. Di sini kita klik yang user accounts. Terus kita klik yang change account type. Terus kita klik yang create a password. Nah, untuk password barunya ini kita isi saja dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Jadi kita isi 1 2 3 4 5 6, terus kita konfirmasi, klik 1 2 3 4 5 6, terus tipenya kita tulis potato saja, terus create password. Kita ke PC2, terus kita klik yang quick access. Di sini kita ketik seperti tadi, backslash 2 kali, terus 192.168.1.1. Nah, oke. Untuk di sini username-nya kita isi dengan potato. Untuk passwordnya tadi 123456. Terus kita klik OK. Oke. Terus kita masuk ke users, potato, terus kita ke praktek, kita masuk, ini masih kosong, kita kembali, terus kita ke kita ubah namanya jadi praktek 1. Nah, kita kembali ke PC1, terus fotonya, gambarnya ini kita salin, terus kita copy di bagian praktek 1. Yang ini kita klik, terus view, terus yang kedua large icons. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kemudian kita ke PC2, kita klik seperti yang pada PC1 tadi, view terus large icons. Nah, di sini juga sudah ada gambarnya. Jadi sekarang ini kita hapus saja. Ini sudah selesai untuk bagian peer-to-peer. Setelah selesai membuat lab, silakan klik kanan, lalu pilih network. Di bagian namanya kalian bisa mengganti dengan tulisan internet. Di bagian tipe kalian bisa menggantinya dengan tipe NAT. Lalu klik save. Ini nanti fungsinya untuk menghubungkan kita ke internet, karena ini terhubung langsung dengan servernya. Selanjutnya kita membutuhkan mikrotik. Silakan mengklik kanan lagi kembali, terus kalian pilih node. Terus kalian bisa memilih mikrotik router OS. Kita bisa langsung mengklik save di bagian bawah karena sudah tidak ada yang ingin diubah. Selanjutnya kita membutuhkan Windows. Klik kanan lalu klik node, lalu kita paling bawah klik Windows, lalu langsung klik save saja karena sudah tidak ada yang ingin diubah. Selanjutnya kita akan membuat alternatif Windows client 1 dan client 2. Cara membuatnya itu seperti biasa, klik kanan lalu pilih node, lalu pilih VPCS, terus kita ubah di number of node itu menjadi 2, lalu scroll dan pilih save. Selanjutnya kita ubah namanya VPCS 5 menjadi PC1 dan VPCS 6 menjadi PC2, lalu save kembali. Terus Windows juga bisa diganti namanya menjadi PC Windows, lalu klik save. Setelah itu baru kita tarik kabel untuk menghubungkan setiap node yang ada. Mikrotik yang ada di Ether 1 kita hubungkan
ke internet. Terus dari MikroTik kita hubungkan lagi ke PC Windows dengan Ether 2. Terus kita hubungkan lagi MikroTik ke PC 1 dengan Ether 3. Terus hubungkan lagi MikroTik ke PC 2 dengan Ether 4. Terus selanjutnya kita bisa merunning MikroTik, PC Windows, PC 1 dan PC 2. Terus selanjutnya kita masuk ke PC Windows. Kalian bisa mengklik 2 kali di bagian PC Windows-nya dan akan tampil seperti itu. Ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Kita tinggal tunggu sampai loadingnya selesai. Tujuannya ini agar PC Windows, PC 1 dan PC 2 mendapatkan IP secara otomatis dan dia bisa terhubung ke internet. Untuk meremote MikroTik kita membutuhkan aplikasi yang bernama Winbox. Hal yang pertama, untuk bisa mendownload Winbox, kita matikan dulu PC Windows dan MikroTiknya. Karena internet ini ada fitur DHCP internet, jadi otomatis nanti pada saat dihubungkan ke PC Windows, dia akan langsung terhubung ke internet. Terus kabelnya kita putus dulu, klik kanan lalu klik delete. Sama halnya dengan kabel PC Windows, klik kanan lalu klik delete. Selanjutnya kita bisa menarik kabel dari internet ke PC Windows, lalu klik save. Lalu start PC Windows-nya, lalu klik 2 kali PC Windows-nya. Tunggu sampai Windows-nya selesai. Lalu ini Windows-nya sudah selesai. Jika muncul notifikasi seperti ini, kalian bisa klik yes. Perhatikan ikon sudut kanan bawah untuk Ethernet-nya. Di sini statusnya sudah connected. Artinya sudah bisa terhubung ke internet. Di sini kita membutuhkan Winbox. Gunanya untuk bisa mengkontrol MikroTik. Klik Chrome lalu cari di pencarian download Winbox. Kita tunggu sampai selesai terdownload. Setelah terdownload kita buka lalu di running. Lalu klik allow access. Lalu kabel internet ke PC Windows dilepas, diganti menjadi dihubungkan ke internet
mikrotik ke iter 1, lalu tarik mikrotik ke PC Windows menjadi iter 2. Kita sudah bisa meremote mikrotiknya. Jika tampilannya sudah seperti ini, klik connect. Jika tampilannya seperti ini meminta paspor diganti, klik saja cancel. Jika sudah masuk tampilan inbox seperti ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan memberikan IP ke semua end device yang ada. Caranya yaitu kita buat bridgingnya dulu. Klik tambah bridge 1 lalu di OK. Lalu kita tambahkan port. Kita tambahkan semua Ethernet yang nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita tambahkan masuk ke dalam bridge-nya. Kita buat dulu bridge-nya atau kita buat dulu jembatannya. Lalu kita daftarkan masuk semua Ethernet yang mau kita bridging. Jadi nanti Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 semua akan menjadi satu segmen sama. Kita klik tanda tambah. Untuk Ether 1 kita skip saja. Untuk Ether 1 kita skip saja. Kita langsung daftarkan Ether 2. Terus klik OK. Terus kita tambah lagi. Kita tambah lagi Ether 3. Terus yang terakhir kita tambah Ether 4. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan ngeset IP untuk bridgingnya. Caranya adalah kita cari IP, masuk dan cari address. Mikrotik ini sebenarnya sudah terhubung ke internet, tapi klien yang dibawanya belum terhubung ke internet. Sekarang kita coba manfaatkan tool ping. Ini seperti CMD yang ada di Windows. Klik new terminal. Jika ada yang nanya tentang license, kalian klik saja huruf N, terus di enter. Jika minta paspor, kalian bisa Ctrl C saja. Terus selanjutnya kita coba ping ke Google. Jika ada balasan dari Google, berarti si router ini sudah terhubung ke internet. Si router ini sudah terhubung ke internet, tapi device-nya belum. Ini kita cancel dulu. Kita fokus memberikan IP ke device yang ada di bawah itu. Setelah kita buat bridge,
Langkah selanjutnya kita ngeset IP address untuk bridge-nya. IP-nya 152.168.1.1/24. Terus kita pilih bridge 1. Lalu klik OK. Jadi bridge 1 itu IP-nya 152.168.1.1/24. Ini akan jadi gateway nanti untuk terhubung ke internet. Baik, langkah selanjutnya untuk agar semua komputer yang ada di bawah mendapatkan IP. Setelah kita ngeset IP di bridge-nya, kita buat lagi namanya konfigurasi DHCP server. Caranya ketik IP, klik IP, lalu pilih DHCP server. Oke, selanjutnya klik DHCP setup, lalu di DHCP server interface kita pilih bridge 1 untuk kita lakukan action DHCP server. Lalu klik next, terus next lagi, lalu next lagi, lalu terakhir kita next lagi, lalu klik OK. Sekarang kita ngecek IP Windows-nya. Kita bisa mengecek di control panel. Buka Windows lalu cari control panel. Terus klik View Network, lalu klik Change Adapter Setting. Lalu di Ether 2 kita klik kanan, lalu klik Properties. Lalu kita pilih Internet Protocol version 4. Di sini kita tidak ngeset IP sama sekali. Kita cancel saja atau OK. Sekarang coba kita klik kanan, kita klik status, lalu selanjutnya klik details. Di sini sudah muncul IP kita, otomatis kita dapat dari MikroTik-nya. Kita close saja. Selanjutnya kita masuk ke CMD. Kita ketik ping ke 192.168.1.1 lalu di enter. Nah, kita sudah terhubung ke MikroTik-nya. Sekarang kita coba ping ke Google. Nah, ini belum bisa, makanya error karena belum terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan konfigurasi PC 1 dan PC 2. Bagaimana caranya mendapatkan IP? Kita klik 2 kali PC 1. Tampilannya akan menjadi command line.
Terus bagaimana caranya nyeting IP? Perintahnya kita ketik show IP, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini IP-nya kosong, gateway-nya juga kosong. Untuk mendapatkan IP dari MikroTik, kita butuh action yang namanya IP DHCP agar dia mendapatkan IP otomatis dari si MikroTik-nya. Ketik perintah lagi IP spasi DHCP, lalu kita enter. Lalu kita tunggu. Di sini sudah tampil IP yang telah didapatkan oleh MikroTik. Oke, selanjutnya kita ketik perintah lagi ping ke ping ke 192.168.1.1. Selanjutnya kita masuk lagi ke PC 2, klik 2 kali. Kita lakukan hal yang sama. Kita ketik perintah show IP terlebih dahulu. Sama seperti yang PC 1, belum mendapat IP di awal. Selanjutnya kita ketik perintah IP DHCP. Oke, sudah. Terus kita ping kembali ke MikroTik-nya dengan perintah ping 192.168.1.1. Dan sudah bisa juga. Terus kembali ke PC 1, kita ketik perintah ping spasi google.com, dan ini belum bisa juga. Kita coba juga ke PC 2, ping spasi google.com. Nah, action apa yang kita butuhkan? MikroTik agar semua device di bawah ini bisa terhubung ke internet. Caranya kita kembali masuk ke Winbox, masuk ke IP, cari menu firewall, kita masuk ke menu NAT, lalu klik tanda tambah, lalu kita pilih action, lalu pilih masquerade, lalu kita apply, lalu klik OK.
Sekarang dengan konfigurasi ini seharusnya semua device yang ada di bawah ini sudah bisa terhubung ke internet. Sekarang kita coba caranya dengan masuk kembali ke PC Windows, lalu ke command prompt lagi, ketik perintah ping spasi google.com, lalu di enter. Perhatikan itu sudah bisa terhubung ke internet. Sekarang kita sudah bisa membuka browser. Kita coba ketik YouTube di kolom pencarian. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka artinya sudah berhasil terhubung ke internet.